Baik, saya sudah cek juga bahwa Bandara IMIP ini adalah bandara resmi terdaftar di Kemenhub, sudah mendapatkan sertifikasi dan sudah mendapatkan izin. Jadi ini bukan bandara ilegal, ini adalah bandara yang legal memenuhi persyaratan dan statusnya adalah bandara khusus, bukan bandara umum. Bandara khusus ini adalah bandara yang hanya melayani penerbangan yang dioperasikan oleh pemilik bandara atau penerbangan tidak berjadwal dari operator lain yang mempunyai perjanjian dengan pemilik atau pengelola bandara. Namun pesawat negara dapat mendarat di sana. Jadi pesawat negara ini bisa dari kementerian, bisa dari TNI, bisa dari Polri juga. Nah, kategori bandara khusus ini juga di IMIP ini adalah bandara domestik, tidak melayani. Oleh karenanya tidak diperlukan adanya bea cukai dan pabean, bea cukai atau pabean atau sebagaimana juga bandara-bandara yang tidak melayani rute internasional tidak diperlukan pelayanan imigrasi dan kepabeanan. Namun untuk udaranya tetap dilayani oleh Airnav Indonesia. Nah, untuk diketahui saja bahwa peraturan penerbangan ini sangat-sangat ketat. Pesawat registrasi asing, terutama dari luar negeri, kalau mau masuk ke Indonesia ini harus punya flight clearance yang terdiri dari security clearance dari Mabes TNI, juga Kementerian Pertahanan, juga diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri. Kalau tidak ada flight clearance ini, Kementerian Perhubungan tidak akan menerbitkan flight approval. Tanpa flight approval ini, pesawat itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena kalau ngeyel masuk ke Indonesia, masuk ke perbatasan saja, itu sudah disergap oleh pesawat TNI. Jadi nggak bisa masuk jauh-jauh ke Indonesia. Nah, untuk pesawat domestik, pesawat yang registrasinya Papa Kilo, itu pesawat yang terdaftar di Indonesia, ini ada aturannya tersendiri. Kalau kapasitasnya 25 orang, pesawat yang kecil-kecil seperti yang dioperasikan oleh Susi Air, itu tidak perlu flight approval, cukup flight plan saja untuk penerbangan domestik. Sedangkan untuk pesawat Indonesia yang kapasitasnya di atas 25 orang, itu wajib punya flight approval dan juga punya slot bandara, baru bisa terbit flight plan, punya izin rute, dan kemudian mendapatkan pelayanan navigasi. Setiap bandara ini juga diawasi oleh otoritas bandara, serta lalu lintas udaranya dilayani dan diawasi oleh Airnav Indonesia. Jadi kalau ada penerbangan dari luar negeri, bisa masuk seperti tadi Morowali, itu kok rasa-rasanya nyaris mustahil ya. Karena kalau itu bisa masuk berarti kebobolan semua, TNI kebobolan, Kementerian Pertahanan kebobolan, Kementerian Luar Negeri kebobolan, Airnav kebobolan, Kementerian Perhubungan kebobolan. Dan secara penerbangan itu nggak mungkin, apalagi statusnya bandara IMIP Morowali ini hanya bandara domestik. Demikian, Mbak. Tanggapannya nih, Pak. Bagaimana tanggapannya? Saya memang tidak melihat dari sisi operasional di bandara itu, lebih-lebih soal dari sisi perhubungan, karena memang komisinya lain. Tetapi paling tidak, bagaimana juga cara memastikan keluar orang dan keluar barang. Walaupun misalkan di tingkat domestik barangkali, nah ini laporan orang, laporan barang, saya juga gak paham. Ini laporannya kemana? Nah, oleh sebab itu saya rasa kita melihat bahwa hari ini kan kita baru tahu adanya bandara di Morowali. Nah, yang menjadi heran adalah kenapa ini tidak dipublikasi? Dan semua juga baru tahu bahwa di situ ada bandara. Jikalau misalkan privat bandara yang saya rasa ini sifatnya umum, sifatnya apalagi soal ruang udara, kemudian apalagi di situ ada sumber daya alam, saya rasa itu juga tidak ada salahnya
dipublikasi. Hari ini kita nggak tahu status bandara ini khusus atau domestik atau luar negeri, kan kita nggak tahu nih. Ya, Pak Alvin, kita masyarakat kan nggak tahu. Nah, mungkin ada miskomunikasi atau kurang publikasi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, rasa-rasanya ini juga akan menjadi sebuah sebuah evaluasi barangkali bagaimana agar ada ketertiban barangkali, terutama dari sisi pertahanan dan terutama dari sisi kedaulatan. Jangan sampai clue-nya adalah jangan sampai ada celah-celah di mana para pihak yang ingin mengganggu baik kedaulatan NKRI maupun kedaulatan tentang sumber daya alam itu sendiri. Baik, Pak Alvin, mungkin terakhir, tadi kan yang menjadi concern atau kekhawatiran dari masyarakat ini adalah orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi dengan tidak adanya otoritas negara yang bekerja di Bandara IMIP sendiri. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk barang, karena ini kan terkait dengan pertambangan ya, tentunya ini menjadi ranahnya Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, karena mereka yang menerbitkan izin pertambangan untuk mengawasi keluar masuknya hasil tambang di sana secara khusus ya. Tapi kalau barang-barang perdagangan umum seperti elektronik dan sebagainya, ya seperti kita ke Makassar, apa kita juga harus lewat Pabean, Bea Cukai, ya. Kemudian keluar masuknya orang, kalau yang warga negara Indonesia, kita mau ke Manado apa juga harus pakai paspor, kan enggak kan, tidak ada imigrasi juga. Nah, untuk pekerja-pekerja asing di sana tentunya ada imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dan izin kerja di sana. Tapi kalau mereka sudah punya izin tinggal dan izin kerja, mereka ini kan boleh bergerak di mana saja di Indonesia kan. Jadi untuk keluar masuk Morowali sendiri sebetulnya bukan masalah. Dan di Morowali itu ada 2 bandara. Satu adalah bandara umum, yaitu di bandara di Kabupaten Morowali, dan satu lagi bandara khusus yang IMIP. Di Indonesia ini banyak bandara khusus, bahkan yang di Jakarta sendiri ini ada bandara khusus. Bandara Curug, Budiarto Curug, itu bandara khusus, bukan untuk umum. Bandara di Pondok Cabe, itu juga bandara khusus. Banyak bandara khusus yang memang, bahkan di Cibubur itu juga ada bandara khusus. Jadi bandara khusus ini memang izinnya untuk melayani kepentingan tertentu saja, bukan untuk umum. Baik. Gitu, Mbak. Baik. Pak Oleh, dari DPR sendiri ini berencana akan memanggil pihak terkait dengan operasional Bandara IMIP? Saya rasa kalau soal bandara bukan di ranah kita ya.